saudara semuanya. Luar biasa ya pada sore hari ini. Kasih Allah itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang dilakukan Yesus kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pada sore hari ini, dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, mari kita mau berikan pujian kita, puji-pujian kita kepada Raja kita yang telah mati untuk menebus dosa kita. Biarlah pujian kita dengan hati kita, suara kita bisa sampai ke surga, menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan untuk Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah penyelamat hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Sana bersama untuk bangkit berdiri. Nyanyikan ini dengan hati kita. Kita mau bersorak memuji Yesus kita. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan kesungguhan hati mau bersorak, bernyanyi bagi Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hati kami Puji dan Tuhan. hormat Segala kuasa, kuasa segala bagi Raja. bagimu Raja. Gunung tunduk, laut Amin. bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada Sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah bagi Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Segala hormat, segala kemuliaan bagimu Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kau
Tuhan permata hidup kami. Kau telah mengubahkan hidup kami yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Saat Engkau menggantikan hidup kami di kayu salib Tuhan, ada harapan yang luar biasa Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syikiralama, syikiralama. Syikiralama, syikiralama. Shikiralalama, 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 shikiralalama. Shikiralalama, shikiralalama, shikiralalama. Shikiralalama, shikiralalama. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sama-sama kita mengatakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Segala hormat, segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu pada hari ini Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh sekali lagi Tuhan diingatkan Tuhan, memperingati hari kematian Engkau Tuhan. Hari di mana kami ditebus Tuhan, hari di mana seluruh dosa di muka bumi ini Tuhan tebus dengan darah Tuhan yang mahal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Boleh merasakan hadirat Engkau Tuhan. Boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mari
yang siap memuji muliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, percaya bahwa darah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Bahwa darah Tuhan telah menebus dosa kita semua. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Tuhan, kami undang Bapak Ibu untuk sama-sama memujikan lagu pujian ini. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Katakan Bapak Ibu jemaat. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi katakan, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Maukah Bapak Ibu terlepas dari dosa? Amin. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berkuasa, darah domba Allah berkuasa. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahmu Tuhan. Kuasa Amin. di dalam darahnya, Darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berkuasa, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahmu. ada kuasa di dalam darahnya, Darah domba Allah. ada kuasa Di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya, sebab darah Tuhan amat berkuasa. Terima
semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Hidup kita ada di tangan Tuhan, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Aku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, nasihatku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, ku mau bersyukur, rasa bersyukur, amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salib-Mu Tuhan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Sekali lagi, akan ku pikul salibmu, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini kita mau angkat tangan, kita mau bersyukur kepada Tuhan.
Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya ingin bersaksi sebentar Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah ada yang melihat film di bioskop yang namanya The Last Supper. Mungkin beberapa sudah ada yang nonton juga di bioskop. Tapi film itu sangat memberkati hidup saya. Seperti istilahnya tertampar gitu. Kalau saya lihat film itu. Dalam film itu Tuhan menyuruh Yohanes untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi Yohanes bilang, Tuhan, aku tuh enggak punya apa-apa. Aku buat istilahnya buat aku loh enggak punya apa-apa. Bagaimana bisa aku menghidupi beribu-beribu orang-orang ini, Tuhan? Tapi Tuhan cuma jawab apa? Apakah kamu mencintaiku? Apakah kamu menyayangiku? Tapi murid Tuhan Yesus itu masih terus beralasan. Tapi Tuhan, betul Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tapi aku benar-benar enggak punya apa-apa. Aku enggak bisa, Tuhan. Apakah kamu mencintaiku? Sekali lagi Tuhan Yesus berkata. Kamu bisa. Dan daripada aku, kamu akan memberi orang-orang itu. Dalam film ini, saya kembali diingatkan. Tuhan Yesus, kalau yang pegang kendali hidup kita, itu pasti Tuhan Yesus sendiri yang cukupkan. Kenapa saya disuruh Tuhan itu masih beralasan? Kenapa saya dalam pelayanan masih sering mengeluh? Padahal Tuhan Yesus berkata, aku akan mencukupkan yang daripada engkau. Sebaliknya, walaupun Tuhan sudah dicaci maki, Tuhan sudah dicambuk sebegitu menyakitkannya, bahkan dihianati oleh murid-muridnya. Apakah Tuhan Yesus bilang, aku tidak jadi menyelamatkan engkau karena kamu menghianatiku? Tidak. Tuhan Yesus terima segala caci maki, segala cambukan, segala bahkan kematian Tuhan Yesus terima dan masih menyelamatkan hidup kita. Sebegitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan itu sudah terbukti. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujikan pujian sekali lagi dengan kasih.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
selama hidupku. Ku sembahkan Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sorak-sorai untuk namanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh malam ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Di mana malam ini kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus. Di mana dengan kematian-Mu Tuhan, penebus yang telah mati dan telah bangkit menebus setiap dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya malam ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau boleh mengingatkan setiap jiwa-jiwa kami. Pengorbanan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Engkau telah memberikan segalanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya lawatan-Mu pada malam ini, hadirat-Mu di tempat ini, menjamah pribadi lepas pribadi. Bapa, sungguh pada malam ini, kami boleh diingatkan semua, bahwa hidup ini hanya tergantung di dalam nama Yesus. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat Tuhan. Apabila sebentar kami akan dikuatkan oleh setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang boleh menggugah setiap hati jemaat-Mu yang mungkin saat ini lemah. Yang mungkin saat ini penuh masalah dalam hidupnya. Tetapi bersyukur dengan kematian Tuhan Yesus ada jalan keluar. Tuhan akan bukakan. Yang lemah Tuhan akan kuatkan. Yang susah Tuhan akan beri penghiburan. Yang sakit tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih di hadapan kami saat ini ada perjamuan kudus. Satu bukti darah dan tubuh Tuhan boleh manunggal di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Ada pengharapan. Ada pertolongan, ada jalan yang terbaik Tuhan sediakan. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat pada sore malam ini. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan, untuk membangun setiap sidang jemaat menjadi sidang jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada malam ini dengan perjamuan kudus. Hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh malam ini tidak akan terlewatkan. Kita boleh kembali diingatkan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang mau mati untuk saudara dan saya. Bahkan ketika kita pulang ada berkat-berkat yang Tuhan akan limpahkan. Waktu selanjutnya kami menyerahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Gandhi Raharjo. Waktu dan mimbar kami serahkan. Shalom. Shalom. Yang belakang semangat banget, kurang yang bagian sini ya. Shalom. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terus, maaf, dengan kanan kiri kita harus kenal dan kita harus mengucapkan shalom dengan senyuman, saudara. Ya, katakan salaman kanan kiri, baik muka belakang, puji Tuhan. Ya. Bersyukur, ya wajahnya sudah mulai berseri. Puji Tuhan, Ibu Gembala saya bersyukur hari ini
Berkat Tuhan saya rasakan luar biasa. Begitu masuk pujian, saya sudah nangis di hadapan Tuhan. Terima kasih pemimpin pujian yang sudah membawa kita kepada hadirat Tuhan. Tentunya ini tidak luput dari ketika kita sebelum melayani Tuhan, kita mohon hadirat Tuhan. Tuhan jamah dan apa yang kita kerjakan bukan untuk kita, tetapi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan semakin mengasihi Tuhan luar biasa. Jemaat Tuhan mengasihi Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini cukup penuh. Atas sampai berdiri-berdiri, di belakang sampai tambah kursi. Ya, ini berkat Tuhan. Berarti Gereja GBS GBS Samaan tetap jaya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Iya. Maju terus bersama dengan Ibu Gembala. Mohon maaf. Ketento Mas Tribe. Wong ban mati ini kita, ban mati ya. Tapi bagaimanapun juga hati dan jiwa saya sama-sama di Samaan untuk bertumbuh di dalam Tuhan ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan. Sebelum saya lanjutkan kebenaran firman Tuhan, saya ucapkan selamat yang kemarin sudah mengikuti baptisan air. Silahkan bangkit berdiri di mana saudara-saudara saya yang kemarin sudah dibaptis air. Halo, angkat tangan boleh berdiri di atas. Oh, di atas. Silahkan angkat tangan coba 1, 2, 3, 4, 5. Yuk berikan tepuk tangan buat mereka ya. Puji Tuhan, melalui katekisasi mereka sudah percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka sudah memasukkan Kristus di dalam hidup mereka dan Kristus berkuasa atas mereka. Dan mereka berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kelahiran baru mereka ditetapkan di tanggal 10 ya. 10 April kemarin mereka sudah dinyatakan lahir baru. Dan selanjutnya mereka akan ada dalam kehidupan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, pesan saya. Oke, saya tidak mau hanya tugasnya membaptis. Barkui goodbye, jangan. Baptis berarti jenengan punya dasar iman di tempat ini. Bertumbuh di tempat ini, dikembangkan di tempat ini, disirami di tempat ini, menghasilkan daun yang lebat di tempat ini, dan menghasilkan buah yang lebat untuk generasi berikutnya di tempat ini. Yuk sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, saya ingin kuatkan kalau hari ini betul-betul kita boleh merasakan betapa pertolongan Tuhan luar biasa buat kita. Ya, kasih Tuhan begitu luar biasa buat kita. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Pengorbanan Tuhan begitu luar biasa. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan hari ini kita akan buka bersama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-27. Ayat yang ke-45 sampai yang ke-56. Yang demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang puluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah ia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang-orang yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur.
lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjaga Yesus menjadi sangat takut karena mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Hari ini saya akan beri tema Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, satu pertanyaan yang itu layak dan wajib ada dalam pikiran kita. Kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi saya, apa yang harus aku kerjakan buat Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjawab ini kita akan melihat ada beberapa peristiwa. Kalau saudara perhatikan, kita akan soroti peristiwa-peristiwa ini dan nanti kita akan bisa ambil keputusan, kita akan ambil kesimpulan, dan setelah itu kita mengambil keputusan, ya Tuhan, sikap ini yang akan aku kerjakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan di poin yang pertama saya menyoroti ada beberapa peristiwa dan itu akan menjadi sorotan kita pada malam hari ini. Coba perhatikan di ayat yang ke-45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kegelapan. Ini beberapa poin, beberapa materi dan beberapa bacaan yang saya pelajari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika bicara tentang kegelapan ini, dari jam 12, ini bicara tentang waktu yang sebenarnya sangat mustahil. Ketika jam 12 siang sampai ada kegelapan. Di jam 12 sampai jam 3 itu matahari itu betul-betul dalam keadaan yang bersinar. Tetapi terjadi kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Memang ada fenomena alam waktu itu. Mungkin ada beberapa teori yang mereka sudah sampaikan. Tetapi sebenarnya di balik itu kalau saya perhatikan. Mengapa terjadi kegelapan? Ketika saudara perhatikan terjadi kegelapan saat Yesus disalibkan. Bicara tentang apa? Sebenarnya kegelapan yang ada itu milik kita. Kegelapan yang ada itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita. Kita ada dalam kegelapan itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, di sana kegelapan meliputi, artinya apa? Yesus disalibkan. Dan dia berkata, kalau saya perhatikan, saya korelasikan dengan satu pernyataan. Disebutkan di bawahnya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bicara tentang, ya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bicara bukan kok seolah-olah dalam keadaan seperti itu Tuhan Yesus merasa sendirian terus ditinggalkan Allah, bukan. Tetapi sebenarnya itu ingin menyatakan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus disalibkan itu manusia sejati Kristus. Yang dia disalibkan ketika sebenarnya dia kealahannya. Ketika dalam wujud kealahannya mengambil wujud manusia. Dia menjadi manusia. Dan ketika menjadi manusia dalam keadaan yang sangat rendah. Yaitu apa? Dia disalibkan. Untuk apa? Dia masuk dalam kegelapan itu. Seharusnya yang masuk dalam kegelapan itu adalah kita. Tetapi Yesus melakukan itu. Dia mengerjakan itu. Dan dia berkata, itu pahit saudara. Ketika saya mempelajari ini dan saya merenungkan, saya merasakan. Betapa kata Eloi, Eloi lama sabachthani itu bicara tentang apa? Aku dalam penderitaan yang penuh. Tetapi ada pernyataan-pernyataan yang berikutnya. Sampai Tuhan Yesus berkata, menjelang akhirnya, aku haus. Dia berkata, sudah selesai. Endingnya berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu.
Ini bicara tentang apa? Kegelapan yang itu sebenarnya tanggung jawab kita. Tetapi Yesus ketika berada di kayu salib itu untuk menanggung kita. Dia menanggung menggantikan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dari pernyataan ini saya memperhatikan betapa luar biasanya pengorbanan Kristus itu buat kita. Betapa pengorbanan itu dilakukan. Kalau saya mau katakan dari rentetan peristiwa. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Dia berkata, Eloi, Eloi. Dia merasa aku sendiri. Dan ini aku harus alami untuk menebus umat manusia. Aku harus mengalami ini. Dan ketika berkata, aku sudah selesai. Ini bicara Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yesus mengerjakan pelayanan pekerjaan yang agung ini. Dengan kesetiaan di tengah-tengah penderitaan. Dia setia bukan setengah-setengah. Kesetiaan Tuhan Yesus itu sampai dia sudah selesai. Bapa, kuserahkan nyawaku. Bicara tentang apa? Bicara tentang pengorbanan yang begitu luar biasa. Pengorbanan yang tidak setengah-setengah. Yang itu sudah dilakukan Yesus. Bukan buat siapa? Buat saya dan saudara. Tuhan sudah banyak berkorban buat saudara. Tuhan setia luar biasa buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Allah yang begitu setia. Allah yang sudah begitu mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Merubah wujudnya menjadi manusia. Dan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dia dalam penderitaan yang luar biasa. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, Tuhan yang sudah begitu baik. Tuhan yang sudah begitu berkorban buat kita. Kembali kepada pertanyaan kita tadi di depan. Tuhan sudah seperti itu. Apakah balasanku? Tuhan yang begitu setia. Maaf, pertanyaannya. Apakah kita sudah setia? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang kedua saya soroti di situ tentang ayat yang ke-50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dari ini ada 2 poin. Jadi poin yang pertama, Tuhan berkorban begitu luar biasa. Ya, kalau terjadi kegelapan, itu sebenarnya kegelapan milik kita tetapi ditanggung oleh Tuhan. Dan yang kedua, ada peristiwa, yaitu tabir bait suci terbelah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita perhatikan, ya, skema bait suci itu ada pelataran. Setelah pelataran itu ada masuk kepada bait ke tempat suci, tempat kudus. Tetapi begitu masuk lagi jadi seperti altar seperti ini, itu ada ruang maha kudus. Dari ruang kudus sampai dari altar sampai ke ruang kudus itu ada tirai. Dari ruang kudus ke maha kudus itu ada tirai. Dan ruang maha kudus itu hanya dimiliki atau ruang maha kudus itu hanya boleh dimasuki oleh imam-imam yang betul-betul suci. Saya ingat sekali dengan peristiwanya di waktu Ananias dan Safira. Dan waktu itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya bait suci betul-betul itu ada nilai sakralnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika sebelumnya kalau saudara perhatikan orang bisa masuk kepada bait suci, itu betul-betul dia nggak bisa sembarangan. Saya bawa korban, nggak bisa saya mau ujuk-ujuk masuk ke bait suci langsung masuk ke ruang maha kudus, nggak bisa. Saya harus minta imam yang membawakan itu. Korbanku diterima atau tidak itu yang tahu imam. Sehingga kita terbatas untuk mencari Allah. Tetapi ketika di kematian Kristus menyerahkan nyawanya buat kita.
Waktu itu ada karya mujizat yang luar biasa. Tabir itu terbelah menjadi 2. Sehingga tidak ada batas lagi. Manusia setiap orang itu bisa masuk, saudara. Makna dari ini adalah, yaitu masa keimaman. Yang sebelumnya itu miliknya imam untuk bisa masuk bait suci, ruang maha kudus. Sekarang adalah setiap orang bisa masuk kepada ruang maha kudus tanpa melalui imam. Setiap kita diberi kesempatan, kita tidak dipersulit untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak dipersulit untuk kita menghadap kehadirat Tuhan. Tetapi kita dipermudah sehingga siapapun kita diizinkan untuk masuk. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan, ini berkat yang luar biasa. Diberi kemudahan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi pertanyaan kita, ketika kita diberi kemudahan, seperti apa sikap kita dalam ibadah? Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah memberikan pengorbanan, Tuhan sudah memberikan kemudahan. Tetapi mengapa? Maaf pertanyaan. Kita untuk ibadah kadang-kadang enggan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini menjadi perenungan buat kita. Tuhan yang sudah begitu luar biasa buat kita. Pengorbanan yang sudah begitu luar biasa. Kita diminta setia, kadang-kadang kita enggak mau. Mungkin kita berkata, aku nek nyang gereja, kita hitung-hitung secara ekonomi, aku pun tak dulu. Padahal maaf saudaraku yang terkasih Tuhan. Kalau kita ke gereja, kita menghentikan maaf nggih. Kita usaha kita misalnya, dagang kita pekerjaan kita. Tuhan sudah berikan waktu. Tuhan sudah berikan waktu apa? Seminggu. Berjumlah 7 hari. 7 hari kita sudah diizinkan memakai 6 hari. Itu milik kita. Dan 1 hari itu adalah kuduskanlah hari Sabat. Neng Tuhan berkata, kalau sekarang terapannya kan tidak sulit. Sing 1 hari itu tidak 24 jam buat Tuhan semua, tidak. Kita hanya diminta ibadah dari 24 jam. Ibadah. Halo, nanti kalau saya khotbah itu kira-kira nek ngantek di angka 2 jam. Kinten-kinten pripun? Tenan. Oh, enggak apa-apa Pak saja. Enggak apa-apa Pak saja, ya beda loh Mas Andri. Ya betul kan? Enggak sampai 2 jam. Tuhan minta kita duduk diam bersyukur di hadapan Tuhan. Tetapi kadang-kadang, aduh kok sih aku nek ninggake jam-jam rame ini, jam segini ini. Ini jam libur ini rame. Maaf, Tuhan sudah bekerja buat, Tuhan sudah berkorban buat kita loh. Nyawa diberikan kepada kita kok. Kadang-kadang kita itu banget karo Gusti. Halo? Apakah saudara ketika merenungkan ini, ijek hitungan karo Gusti? Coba lihat kanan kiri saja wong hitungan ora karo Gusti. Katakan, ojo hitung-hitung banget karo Gusti. Saudara, lebih setia ibadah karena Tuhan sudah berkorban buat kita kok. Yang kedua, sekarang diberi kemudahan. Ngapunten, maaf, di sini yang lebih jauh dari saya ada enggak ya? Ada? Ada yang di Palur, maaf. Mas, ini kan Jaten ya Mas ya? Oh Mojolaban. Dengan saya masih jauh mana? Oh jauh saya. Ya, ada yang dekat dengan gereja tetapi enggak pernah datang ke gereja? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini loh, kita diberi kemudahan. Gereja ting recek nyang ngendi-ndi. Kita bersyukur yang Solo ki. Betul ya? Aku nyang kene gereja, nyang kono gereja. Betul kan? Betul kan? Nih saya minta setialah di sini. Saudara, saya tetap minta. Oh ngaku setia sing korban mati nggih, Mah. Welingan nggih. Cik Yul, saya di sini. Tak goceki tenan amanat ini. Sampai nanti Mama diberkati boleh menjadi gembala, menjadi pendeta penuh. Ya, saya akan tetap membersamai. Sehingga betul-betul tugas ini aku pengen setia kok. Karena apa? Bukan apa-apa. Karena Tuhan sudah setia.
Ini enggak sulit ya, ini enggak sulit. Ayo kita yang sudah dekat dengan gereja ini, mari kita akan bersama-sama untuk tambah setia, amin. Amin. Ojo kristal. Kristen ini nek Natal tok. Krisndok. Kristen ini nek ndok. Jangan. Saudara, ayo. Maaf ya kata-kata saya ini mungkin rotok. Ya ampun Pak Gandhi kejem banget. Saya enggak kejem saudara. Saya motivasi. Justru melalui ini. Oh ya Tuhan sudah berkorban buat saya. Aku mau setia. Saudaraku yang terkasih Tuhan. Coba perhatikan. Di poin yang terakhir ketika saya perhatikan di situ. Ini yang akan menjadi kekuatan buat kita. Tuhan hanya minta kita setia kok. Tuhan minta kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Coba perhatikan di sana. Di ayat yang ke-51. Yang B. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan. Ada di situ gempa bumi dan bukit batu terbelah. Dan di situ kebangkitan terjadi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa ini menandakan apa? Bahwa Tuhan bukan hanya berkorban. Tuhan bukan hanya memberi kemudahan. Tetapi yang saya perhatikan di sana ada karya Tuhan yang dahsyat terjadi. Gempa itu bicara menunjukkan karya Tuhan yang dahsyat yang bisa terjadi dan itu tidak di bawah kuasa kita, tetapi di bawah kuasa Tuhan. Dan alam itu di bawah kuasa Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku ingin berkehendak apa terjadi. Ini menyatakan itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah punya kuasa yang luar biasa. Allah punya kuasa yang dahsyat luar biasa. Yang ini kadang-kadang kita orang Kristen. Terkadang kita lupa akan kedahsyatan Allah. Kedahsyatan karya Allah. Kedahsyatan tangan Allah yang bisa terjadi. Sehingga tadi di sana katakan, kita kadang-kadang hitung-hitung. Gusti aku nek iki aku yang gereja kingkup 2 jam ini aku padahal ini jam-jam ramenya ini nanti ya. Aduh, kalau kita akan seperti itu, maaf saudaraku yang terkasih Tuhan. Poin yang ketiga ini saudara perlu perhatikan. Bahwa Allah punya kedahsyatan yang luar biasa. Kalau kita mau total kepada Tuhan, Tuhan juga total buat kita. Saya berani lantang katakan ini. Karena saya merasakan karya Tuhan yang luar biasa. Ketika saya betul-betul total kepada Tuhan. Berkat Tuhan total buat saya. Ketika saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkat Tuhan juga sungguh-sungguh buat saya. Kadang-kadang awake dhewe hitung-hitung karo Gusti. Kayak Gusti niki cocok kok kayak ngene kayak piye Gusti. Aduh, saudara. Saudara berarti ngilani dadane Gusti Allah. Ojo pernah ngilani dadane Gusti Allah. Tuhan itu dahsyat, amin. Ketika kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, aku mau ibadah dengan tenang, aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maaf saudara, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat luar biasa buat kita. Paskah ini menjadi perenungan buat kita. Allah yang sudah begitu luar biasa berkorban buat kita. Mosok sih kita setianya enggak seperti Tuhan Yesus. Ono apa jenenge? Ono tantangan udan sidik ora nyang gereja. Nggih mboten? Halo. Hari ini saya bersyukur, nggih. Saya parkiran di sana tadi penuh. Wah, ini mah kebak mah tenan, berarti penuh betul, Saudara, nggih. Dan ketika saya perhatikan luar biasa. Saya kemarin dapat kabar telur yang terbagi hari ini, betul, hari ini terbagi nggih. Terkumpul berapa kemarin tadi? 1.700. Ini artinya jenengan sudah banyak berkorban buat Tuhan. Ya tepuk tangan buat saudara, ya. Ning ngapunten, iki lagi endok. Saudara, Gusti ora mung njaluk endok. Gusti njaluk uripmu sak endok-endoke. Artinya betul-betul hidup kita total buat Tuhan. Saudara, saya berani ngomong ini.
ketika saya datang, saya berangkat ke Banmati. Saya melayani di sana. Mulai dari nol. Saya dapat uang setiap minggu. Itu hanya 10.000 rupiah, saya sudah nikah. Ada tawaran, tinggal no Banmatimu, tinggal no SMATP-mu, tinggal no pelayananmu, kowe nderek aku. Tapi saya puasa, 2 puasa. Selama 1 minggu dijawab oleh Tuhan berkata, dedikasimu jangan pernah terbeli. Ketika saya sabar, betul-betul aku tenanan karo Gusti. Berkat Tuhan sampai sekarang itu berkatnya melimpah. GPS Banmati yang dulu dipandang rendah oleh orang lain, sekarang diberkati dengan gereja yang luar biasa. SMATP, mungkin ada yang lulusan SMATP. Saya ngajar di sana WB selama 22 tahun. Saya pindah ngajar agama Kristen, pindah lagi selama 22 tahun. Tapi sekarang diberkati. Tuhan memberkati aku sudah di pegawai negeri. Itu karena apa? Bukan karena saya. Tuhan itu bekerja dahsyat, saudara. Makanya aja hitung-hitung karo Gusti, aku yang kene mung 10.000, aku yang kono luwih oke Gusti, sorry Banmati tak tinggal. Oh saudara, aja hitung-hitung karo Gusti. Kalau kita enggak hitung-hitung sama Tuhan, Tuhan itu berkatnya luar biasa. Gempa yang dahsyat terjadi itu atas otoritasnya Tuhan. Berkat yang dahsyat itu terjadi atas kita ketika kita mau setia kepada Tuhan. Kata kuncinya, adoh cedak tetap setia ibadah, amin. Katakan, adoh cedak tetap setia ibadah, katakan kanan kiri. Katakan kanan kiri, sok minggu tekoneh ya. Saudara, kadang-kadang kita butuh ini kok. Kenapa? Karena kadang-kadang yang gitu, aku rati gagas karo kae kok. Kenapa? Karena kita kurang menyentuh. Kalau kita kurang menyentuh, teman kita kadang-kadang, aku males. Ayo supaya teman-teman kita enggak males. Jawil, sentuh mereka dengan hati kita. Melalui seperti ini, seminggu tekoneh ya itu saudara, itu udah berkat loh saudara. Aku mau ayam loh yang dijolang apa? Aku disentuh, rasanya mak celes. Aku dijak nyang gereja meneh. Nek meneng wae. Lah ngapa nyang gereja? Aku ora kenal sapa-sapa. Saudara, kita sapa teman kita. Katakan sekali lagi, tambah setia ya. Katakan. Bu Ana ngomongnya sama saya saja, rasa ngikut kanan kiri nggak ada temennya. Engkau yang mobil wae ya mah ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah berkorban. Mari kita berkorban. Tuhan sudah memberikan kemudahan, gunakan kemudahan itu. Dan ingat, jangan hitung-hitung karo Gusti. Tuhan berotoritas atas hidup kita. Nek awak dhewe ora hitung-hitungan karo Gusti, Gusti ora hitung-hitung. Sak soknya nyoh karo awak dhewe. Amin. Untuk itu saudara, Paskah ini mengingatkan kepada kita. Pengorbanan Yesus yang sudah seperti itu. Jangan kita juga berkorban setengah-setengah. Berkorban lebih luar biasa kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Engkau memberkati kami. Kami bersyukur Engkau campur tangan buat kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kebenaran firman-Mu Kau berikan kepada kami. Kebenaran yang benar-benar memberikan kekuatan kepada kami. Pengorbanan-Mu yang sudah begitu luar biasa. Ada dalam kegelapan, gantikan kami. Dan nyawa-Mu akhirnya Tuhan memisahkan, membelah tirai itu menjadi 2. Dan Tuhan ada gempa yang dahsyat. Itu di bawah otoritasnya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati kami. Kami bersyukur kebenaran firman ini mengingatkan kepada kami. Supaya kami tambah setia. Supaya kami tambah setia. Dan mau berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapak. Jemaat tetap dalam sikap berdoa. Para pelayan perjamuan kudus dan bapak-bapak tua-tua sidang.
kami mohon untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus kita pada kesempatan ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati kami. Terima kasih. Haleluya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan bagikan kepada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami. Hari ini kami akan mengingat karya pengorbananmu yang begitu luar biasa. Sehingga kalau hari ini dinyatakan sebagai Jumat Agung. Karena ada karya agung yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan, kami akan mengingat karya penyalipanmu dengan kami mengikuti perjamuan kudus hari ini. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Engkau akan berkati. Kami yang akan memimpin, Tuhan berkati. Urapi kami supaya kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Setiap hamba-hambamu yang akan melayani umatmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berikan pengurapan secara khusus. Sehingga Tuhan, perjamuan kudus hari ini ada dalam kekudusan ilahi. Seluruh sidang jemaat yang akan mengikuti. Diberkati dengan kekudusan dari Tuhan. Sehingga betul-betul Tuhan, nilai sakral itu akan kami jalani. Dan kami nikmati dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau laksanakan ini. Haleluya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Beri
hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah Segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mungkin masih ada yang belum terlayani, boleh angkat tangan bagi yang belum terlayani. Cukup? Berarti semua sudah bisa terlayani. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sebentar akan mengikuti perjamuan kudus ini. Secara batin, secara pribadi, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Masing-masing kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, saya mohon boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memberikan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita, hari ini ketika kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita mengingat karya Allah yang begitu luar biasa buat kita. Kita akan betul-betul dengan sungguh-sungguh dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan roti di tangan kanan, cawan di tangan kiri. Hati kita angkat kepada Tuhan. Jika saat ini mungkin kita merasa belum layak di hadapan Tuhan, saya berikan kesempatan masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat dan mendengar setiap seruan hati kami. Supaya Engkau melayakkan kami untuk datang kepada Engkau. Untuk mengikuti dan menikmati dan mengingat kembali karya penyelamatan-Mu melalui perjamuan kudus ini. Sehingga Bapa, kami mau melakukan, sucikan, kuduskan supaya kami tidak bersalah di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Angkat roti di atas kepala kita. Cawan kita taruh di depan dada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan bagi aku. Saudara, apakah saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Mari
kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan di atas kepala kita. Tangan kiri kita taruh di dada kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan bagi aku. Saudara, apakah saudara percaya bahwa ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan namamu. Glory Yesus. Kami memujimu. Kami memuliakanmu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau baik buat kami Bapa. Oh, haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa buat kami. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita. Tanda kita bersyukur atas setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
Sembah Dia dengan pujian ini. Ucapkan syukur kepadanya dengan keluar dari hati kita. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Engkau memberkati kami. Bersyukur akan hadirat-Mu ada di ruangan ini. Bukan hanya sekedar di ruangan ini, tetapi ada di hati kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan lebih intim lagi dengan Engkau. Sebab Tuhan, kami selalu mengingat akan pengorbanan yang luar biasa. Dengan apakah dapat kubalas Tuhan, selain dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan waktu kami serahkan kepada Ibu Gembala. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat GBS Samaan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gandhi Raharjo dan Ibu Ana yang sudah melayani firman Tuhan dan perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja Jumat 18 April 2025. Sabtu 19 April ibadah Paskah gabungan Youth dan anak-anak EG jam 5:30 sore. Minggu 20 April ibadah Raya Paskah. Pagi tidak ada. Ya, ibadah Raya Paskah besok Minggu itu sore jam 5. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Setiati. Ibadah Paskah Blessing Kit jam 8 pagi. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis tanggal 17 April 2025 ya, jam 3 sore ada 14 anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk lahir baru. Ya, baptisan air dilayani oleh Bapak Pendeta Gandhi Raharjo. Ya, selamat buat anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Seperti firman Tuhan tadi, tetap setia, tetap datang ibadah di GBS Samaan. Telur Paskah terkumpul 1.728. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan berkatnya lewat telur Paskah. Bapak Ibu Saudara, menyambut ulang tahun Komisi Wanita ya mengadakan bakti sosial. Hari ini tadi jam 9 ke beberapa jemaat dan kita akan menyaksikan video berikut ini.
Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya boleh bersaksi sebentar ya. Tadi saya banyak yang menerima bakti sosial, ada beberapa yang telepon atau WA saya yang mengucapkan terima kasih. Mereka berbahagia, mereka sangat terharu mendapat perhatian ya. Saya juga langsung lapor ke ketua wanita, Ibu Yunita ya. Dan ini bisa diagendakan setiap kegiatan yang positif. Dan kita menjadi berkat untuk orang lain, untuk saudara-saudara kita terutama ya. Sangat memberkati sekali. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah hari ini. Mungkin ada yang pertama kali datang ibadah di GBI Samaan, silakan bangkit berdiri. Yang di atas? Enggak ada ya. Di bawah? Enggak ada ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nanti setelah ibadah selesai, yang pertama, semua pelayan Tuhan hari ini dan pembela sidang, tua-tua sidang dimohon untuk tinggal sebentar. Yang kedua, setelah ibadah ini selesai, yang melayani PAW musik untuk ibadah besok Paskah untuk latihan. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama dan persembahan yang kedua sekaligus. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Gandhira Harjo akan menutup ibadah Jumat Agung pada malam ini dengan doa berkat. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan jika ada pasti dalam dalamnya. Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berkuasa. Darah domba Allah berkuasa. Sekali lagi katakan, maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berkuasa. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berkuasa. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berkuasa. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa
jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Haleluya. Maka kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dan jiwamu sangat berkuasa, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Ketika kami memuji Engkau, terimalah setiap pujian kami. Ketika kebenaran Kau berikan kepada kami akan simpan dalam sanubari kami. Dan ketika kami hari ini Tuhan menyelesaikan setiap apa yang ada pada kami, itu semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa, pada hari ini kami ingat akan beliau Bapak Pilopo yang hari ini sedang ada di rumah sakit. Engkau akan berkati, Engkau campur tangan, Engkau akan memberkati dengan kekuatan baru. Sehingga Bapak, beliau boleh mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang berotoritas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin, jagai dan lindungi kami. Bapa, ketika kami bertemu dengan setiap orang di sekitar kami, biarlah kami pulih menjadi berkat. Untuk itu Bapa, kami mohon berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, baiklah, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah hidup rumah tanggamu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu. Dan apapun yang engkau perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini
Hari